Sakramen adalah tanda keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi sarana untuk menyampaikan rahmat-Nya. Dalam Gereja Katolik, sakramen adalah tanda dan sarana yang lahiriah, yang menunjukkan rahmat ilahi yang tidak tampak. Sakramen juga dapat diartikan sebagai tanda dan sarana keselamatan yang menghadirkan keselamatan Allah bagi umat manusia. Elaborasi. Definisi. Sakramen berasal dari kata Latin sacramentum yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau ilahi. Dalam Gereja Katolik, sakramen diartikan sebagai tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Tujuan sakramen. Sakramen bertujuan untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Unsur sakramen. Dalam Gereja Katolik, sakramen memiliki dua unsur hakiki. Forma, kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi, dan materia, barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Baptis, Ekariste, Krisma, pertobatan, perkawinan, pengurapan orang sakit, imamat. Makna sakramen. Sakramen adalah tanda keselamatan yang kelihatan dan sarana yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Sakramen juga merupakan karya Allah yang dikerjakan oleh Allah melalui gereja. Pentingnya sakramen. Sakramen penting dalam kehidupan iman karena memberikan kekuatan rohani, menyembuhkan jiwa dan raga, serta menjadi tanda lambang umat beriman. Thanks for watching. Dasar-dasar iman Kristen secara singkat adalah keyakinan pada Allah yang satu, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menggerakkan. Keyakinan ini juga mencakup kebangkitan Yesus, Alkitab sebagai sumber kebenaran, dan kasih Allah yang menyelamatkan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. 1. Allah yang satu. Umat Kristen percaya pada satu Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Kasih. Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu di dalamnya. Allah juga adalah Allah yang setia, yang menjaga perjanjiannya dengan umat manusia. 2. Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang lahir dari rahim Maria, seorang perawan. Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna, dan juga Allah yang sempurna. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan bangkit kembali pada hari ketiga. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar keselamatan umat manusia. 3. Roh Kudus. Roh Kudus adalah bagian dari Allah yang menggerakkan dan membimbing umat Kristen dalam hidup mereka. Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada umat Kristen untuk melakukan kebaikan dan melayani orang lain. Roh Kudus adalah kekuatan yang menginspirasi dan menguatkan iman umat Kristen. 4. Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang terinspirasi dan sumber kebenaran bagi umat Kristen. Alkitab berisi kisah tentang penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan dosa oleh Yesus Kristus, dan keselamatan umat manusia. Alkitab juga berisi ajaran tentang bagaimana umat Kristen harus hidup dan melayani Tuhan. 5. Kasih Allah. Kasih Allah adalah dasar iman Kristen dan juga dasar hidup Kristen. Kasih Allah mendorong umat Kristen untuk mengasihi sesama, bahkan musuh mereka. Kasih Allah juga mendorong umat Kristen untuk melakukan kebaikan dan melayani orang lain. Secara keseluruhan, dasar-dasar iman Kristen adalah keyakinan yang kuat dan mendalam pada Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Alkitab, dan kasih Allah. Keyakinan ini adalah pondasi bagi kehidupan Kristen dan juga sumber kekuatan dan penghiburan bagi umat Kristen dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Thanks for watching. Injil Matius 27:1 dan Markus 11:40 menceritakan bahwa terjadi gempa bumi saat Yesus wafat di kayu salib. Gempa ini disertai dengan terbelahnya tirai bait suci dan kuburan-kuburan yang terbuka dengan orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Beberapa detail yang diungkapkan dalam Injil. Gempa bumi. Bumi berguncang dan batu-batu terbelah. Tirai bait suci terbelah. Tirai bait suci yang memisahkan bagian suci dengan bagian paling kudus terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kegelapan. Selama penyaliban, ada periode kegelapan yang melanda seluruh daerah, meskipun tidak ada gerhana matahari pada saat itu. Peristiwa ini sering diartikan sebagai tanda kekuatan ilahi dan akhir dari perjanjian lama, karena tabir bait suci yang terbelah menunjukkan akses yang sekarang terbuka ke hadirat Allah. Gempa bumi dan kuburan yang terbuka juga sering dianggap sebagai simbol kebangkitan roh yang sudah meninggal dan awal dari zaman baru. Thanks for watching.